Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada malam hari ini insyaallah kita akan membaca kisah Sa'id ibn Musayyab di buku ini halaman 128. Sa'id ibn Musayyab lahir tahun 13 Hijriah dan berarti waktu Nabi wafat di tahun 10 Hijriah, usia Sa'id kira-kira 3 tahun. Maka bisa dikatakan Sa'id ini adalah salah satu dari tabi'in senior, karena dia sudah hidup di saat Nabi wafat, meskipun mungkin tidak bertemu langsung dengan Nabi SAW. Kata para ahli sejarah, Sa'id ibn Musayyab berfatwa sementara para sahabat Nabi radhiyallahu anhum masih hidup. Maksudnya keilmuan dia diakui di kalangan para sahabat. Maka meskipun para sahabat masih hidup, Sa'id termasuk yang boleh berfatwa. Mari kita baca sejarahnya. Amirul Mukminin Abdul Malik bin Marwan bertekad untuk menunaikan haji ke Baitullah Al-Haram dan berziarah ke Al-Haramain Asy-Syarifain yang kedua, yaitu Madinah Al-Munawwarah, serta menyampaikan salam kepada Rasulullah SAW. Ketika bulan Dzulqa'dah tiba, Khalifah yang agung menyiapkan untanya untuk perjalanan dan mengarahkan ke tanah Hijaz dengan ditemani oleh para petinggi yang mulia dari para umara Bani Umayyah dan para pejabat teras negaranya serta beberapa anaknya. Rombongan berangkat dari Damaskus menuju Al-Madinah dengan tidak terlalu lambat, tidak pula tergesa-gesa. Setiap kali singgah di suatu tempat, mereka mendirikan tenda, menggelar permadani, mengadakan majelis ilmu dan nasihat untuk memperdalam agama mereka dan untuk mengikat hati dan jiwa mereka dengan hikmah dan nasihat yang baik. Tatkala Khalifah tiba di Al-Madinah, beliau mengimami sholat di Masjid Nabawi dan memberikan penghormatan dengan menyampaikan salam kepada Nabi SAW, serta berbahagia dengan mengerjakan sholat di Raudhah yang suci lagi mulia. Khalifah merasakan kesejukan hati dan keselamatan jiwa yang belum pernah beliau rasakan sebelumnya. Beliau juga bertekad untuk tinggal di dalamnya dalam waktu yang lama di kota Rasul selama ada kesempatan. Di antara hal yang menarik perhatiannya, di dalam Madinah ada halaqah-halaqah ilmu yang memakmurkan Masjid Nabawi. Di masjid itu pula para ulama yang langka dari para pembesar tabi'in berkumpul sebagaimana kumpulan bintang-bintang yang bersinar di jantung langit. Di sini halaqahnya Urwah bin Zubair, di sana halaqahnya Sa'id ibn Musayyab, di sana halaqahnya Abdullah bin Utbah dan seterusnya. Suatu hari Khalifah terbangun dari qailulahnya. Qailulah itu artinya tidur siang atau tidur di waktu duha sebelum sholat zuhur. Khalifah terbangun dari qailulah di waktu yang beliau tidak terbiasa terbangun padanya. Dia lantas memanggil penjaganya dan berkata, "Wahai Maisarah." Cek. Maisarah ini perempuan, laki-laki. Cek. Ini kambuh penyakitnya. Ini jelas ya? Saya ulang. Pada suatu hari Khalifah terbangun dari qailulahnya di waktu yang beliau tidak terbiasa terbangun padanya. Dia lantas memanggil penjaganya dan berkata, "Wahai Maisarah." Maisarah ini nama laki-laki.
Kalau di Indonesia dia nama perempuan. Yang benar itu nama laki-laki. Aku penuhi panggilanmu wahai Amirul Mukminin, jawab Maisarah. Abdul Malik berkata, pergilah ke masjid Nabi dan coba undang salah satu ulama untukku agar bisa memberikan petuahnya kepada kita. Maisarah pergi ke Masjid Nabawi yang mulia. Dia menerawangkan pandangan padanya dan tidak melihat kecuali hanya satu halaqah saja. Di tengah halaqah ada syekh yang umurnya kira-kira 90-an tahun. Terpancar wajah seorang ahli ilmu, kewibawaan dan ketenangan pada dirinya. Maisarah berdiri tidak jauh dari halaqah, kemudian memberi isyarat pada syekh dengan jarinya. Saya tidak tahu isyaratnya, mungkin dia telunjuk satu jari gini. Ya. Kalau begini, ini apa namanya? Suruh berhenti. Mungkin dia begini atau begini, isyarat dengan jarinya. Tapi syekh tidak mau menoleh dan tidak mempedulikannya. Maisarah mendekat kepadanya seraya berkata, tidakkah kamu melihat bahwa aku menunjuk ke arahmu? Hah? Kepadaku? Iya. Apa keinginanmu? Tanya syekh. Maisarah bilang, Amirul Mukminin terbangun dari tidurnya, lalu berkata, pergi ke masjid, cari seseorang yang bisa menceramahiku dan bawa ke sini. Maksudnya, ayo ikut saya. Maka syekh itu bilang, saya bukan penceramahnya Amirul Mukminin. Iya, masalahnya dia menginginkan seorang penceramah yang bisa menceramahinya, kata Maisarah. Syekh mengatakan, sesungguhnya orang yang menginginkan sesuatu, maka dia yang datang. Sesungguhnya halaqah masjid ini luas kalau dia mau. Ceramah itu didatangi, bukan mendatangi. Ini kata saya. Ini pelajaran bagi kita. Apa pelajarannya? Majelis ilmu didatangi, bukan mendatangi. Meskipun di antara para ulama ada yang mengatakan, tapi ada kalanya guru yang datang. Tergantung maslahat mudaratnya. Hanya saja defaultnya, aslinya, seharusnya yang butuh ilmu dia yang datang. Maka saya sering bilang kepada sebagian teman-teman, jangan ikut kajian kalau kajian itu hanya dekat rumah antum. Lalu kalau jauh dari rumah antum tidak mau pergi. Sebagian orang kalau dekat rumahnya saja yang didatanginya. Dia tidak pernah mencurahkan kakinya, tenaganya, waktunya, bensinnya untuk ilmu. Belum pernah dia yang namanya hari ini jam sekian saya mau keluar ambil motor mau pergi masjid anu menuntut ilmu. Belum pernah. Kecuali mungkin sebulan sekali atau 3 bulan sekali tunggu ada daurah Ustaz Jakarta. Dan ini adalah kesalahan. Anda kalau mau betul-betul mencari ilmu harusnya punya sesi waktu di mana antum yang pergi. Maisarah itu kembali dan berkata kepada khalifah. Masalahnya syekh yang di dalam Masjid Nabawi tadi nggak mau. Malah di ujungnya dia bilang kalau mau sini. Halaqah Masjid Nabawi masih luas. Kalau mau ceramah sini datangi, jangan didatangi. Dia yang datang. Maka Maisarah kembali dan berkata kepada khalifah, aku tadi sudah ke Masjid Nabawi dan aku tidak menemukan seseorang di masjid kecuali hanya seorang syekh saja. Aku tunjuk-tunjuk ke arahnya, dia tidak mau bangkit. Aku mendekat kepadanya dan kukatakan, Amirul Mukminin telah terbangun dan berkata, cari di masjid seorang penceramah yang bisa menceramahiku dan undang untuk menemuiku. Aku bilang begitu tadi dengan tenang. Dia jawab, sesungguhnya aku tidak termasuk penceramahnya. Halaqah Masjid Nabawi ini lapang, bahkan kalau dia mau dia sini yang datang. Ini kata siapa? Maisarah kepada siapa? Abdul Malik. Maka Abdul Malik bin Marwan mendesah panjang. Mendesah panjang beberapa saat dengan perasaan sedih dan gak ngenakin hati. Lalu dia bangkit berdiri menuju dalam rumahnya seraya berkata, itu yang kau datangi tadi, itu Sa'id ibn Musayyab. Coba tadi kamu gak usah bicara sama dia. Kan gak ngenakin kan? Sudah kita ini
ibaratnya penguasa, suruh orang datang, yang diundang bilang kalau mau sini yang datang. Berani betul orang itu. Alangkah baiknya seandainya kamu tadi tidak usah datangi dia dan tidak usah diajak bicara gitu. Setelah Abdul Malik menjauh dari majelis dan berada di dalam, maka putranya yang termuda menoleh ke arah saudaranya yang lebih tua. Tadi kan disebutkan di awal kan bahwa Abdul Malik ke Madinah membawa umara-umaranya atau amir-amirnya plus putra-putranya. Putranya yang paling muda menoleh ke saudaranya yang lebih tua dan berkata, "Siapa orang itu? Berani betul membangkang kepada Amirul Mukminin. Tidak mau berdiri di hadapannya, bahkan tidak mau menghadiri majelisnya. Padahal dunia ini tunduk dan raja-raja Romawi semua tunduk karena kewibawaan Amirul Mukminin, bapak kita." Hebat banget orang itu, lancang. Maka kakaknya berkata, "Kamu tahu itu Sa'id bin Musayyib. Dia itu orang yang putrinya pernah dipinang oleh Amirul Mukminin untuk saudaramu Al-Walid. Tapi tidak mau dia menikahkan putrinya dengannya." Maka sang adik berkata, "Tidak mau menikahkan putrinya dengan Al-Walid Ibnu Abdul Malik?" Maksudnya gini, Abdul Malik kan punya anak banyak. Di antaranya yang nanya yang paling tua, yang paling muda. Lalu yang ditanya itu yang agak tua. Terus ada yang lebih tua lagi namanya Al-Walid. Al-Walid ini pernah dipinangkan oleh bapaknya yaitu Abdul Malik, si khalifah, kepada Sa'id bin Musayyib untuk diminta siapanya? Anak perempuan. Tapi tidak mau. Tidak mau dia menikahkan putrinya dengan Al-Walid Ibnu Abdul Malik. Apakah dia akan menemukan suami yang untuknya yang lebih mulia dari putra mahkota yang akan menggantikan sebagai khalifah kaum muslimin? Itu kata adiknya. Maka kakaknya diam dan tidak menjawab sepatah kata pun. Adiknya berkata, "Apa dia telah bakhil sama putrinya untuk dinikahkan dengan putra mahkota? Apakah dia bisa menemukan orang yang sekufu, yang setara untuknya dan cocok untuknya? Ataukah dia menghalangi putrinya dari pernikahan yang dilakukan oleh sebagian orang dan membiarkan putrinya terus-menerus tinggal di rumah?" Maka kakaknya menimpali, "Sungguh aku tidak mengetahui sedikit pun tentang kisahnya dan kisah dia bersama putrinya. Aku tidak tahu kenapa kok tidak mau dia nikahkan anaknya dengan Al-Walid." Maka salah seorang anggota majelis dari penduduk Madinah menoleh kepada keduanya seraya berkata, "Kalau Amir mau, saya ceritakan bagaimana kisah aslinya." Gadis tersebut sudah menikah, yang dulu mau dinikahkan dengan Al-Walid sudah nikah dengan pemuda kampung, namanya Abu Wada'ah. Dia itu tetangga samping rumah kami. Ada cerita yang menarik tentang pernikahannya dengan gadis anaknya Sa'id yang Abu Wada'ah ceritakan sendiri kepada diriku. Kalau mau saya ceritakan. Maka kedua saudara itu berkata, "Coba ceritakan." Maka ini ceritanya ganti ya. Ceritanya adalah tentang Sa'id tadinya, beralih kepada cerita Sa'id itu kok tidak mau menikahkan putrinya dengan putra mahkota, malah dikasih ke pemuda kampung. Ibaratnya mau dikasih ke siapa? Anak presiden, baru dia mau nikahnya sama anak kampung baru. Maka orang tadi berkata, Abu Wada'ah bercerita begini. Katanya, "Aku selalu berada di masjid Rasulullah menuntut ilmu. Aku senantiasa ada di halakannya Sa'id ibn Musayyab. Dan aku ikut berdesak-desakan bersama orang-orang. Ada beberapa hari aku menghilang dari halakohnya. Lalu dia mencari-cariku dan menyangka mungkin aku sakit atau ada sesuatu menimpaku. Dia bertanya tentangku kepada orang-orang di sekelilingnya, 'Mana Abu Wada'ah?' Tapi tidak ada berita. Tatkala aku kembali ke halakoh setelah beberapa hari, dia menyalamiku." Insya Allah ya, ini gurunya yang nyalami dia. Pastikan spesial. Dia memberikan salam kepadaku dan mengucapkan selamat datang, lalu bertanya, "Kemana saja wahai Abu Wada'ah? Kok tidak kelihatan berapa hari?" "Istriku meninggal, sehingga aku sibuk dengan urusan meninggalnya istri."
Wah, mengapa kamu tidak memberitahukannya kepada kami, Abu Wada, supaya kami bisa menolongmu dan menghadiri jenazahnya bersamamu, serta membantumu atas apa yang telah menimpamu. Kata Sa'id. Abu Wada bilang, jazakallah khairan. Lalu aku berkehendak untuk beranjak dari majelis. Tapi ternyata Sa'id menahanku untuk tetap tinggal sehingga seluruh orang yang ada di majelis sudah pergi. Sisa kami berdua, maka dia berkata, apakah kamu berpikir untuk dapat istri baru, Abu Wada? Yarhamkallah, siapa yang sudi menikahkan anak gadisnya dengan aku? Aku ini pemuda anak kampung baru, ya. Tumbuh yatim, hidup fakir. Aku tidak punya apapun kecuali hanya 2-3 dirham saja. Siapa yang mau nikah sama saya? Apa kata Sa'id? Aku akan menikahkanmu dengan putriku. Abu Wada bilang, lidahku keluh. Dan aku berkata, Anda? Apakah Anda akan menikahkan aku dengan putri Anda setelah pengetahuan Anda tentang aku yang sudah miskin, kere, cuman punya uang 2-3 dirham saja, baru duda lagi? Maka apa katanya Sa'id? Iya. Dan kami meyakini apabila ada orang yang datang kepada kami yang kami ridhoi agama dan akhlaknya, maka kami nikahkan dia. Sebagaimana kata Nabi SAW, kalau datang kepadamu laki-laki yang melamar dan kamu ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkan. Ini perintah Nabi SAW. Maka kami akan nikahkan kamu dengan anak kami. Sedangkan kamu di sisi kami adalah sejujurnya orang yang kami ridhoi agama dan akhlaknya. Ini pelajarannya, bapak-bapak. Kalau antum punya anak perempuan, maka nikahkan anak perempuan antum dengan orang yang baik agamanya, bukan semata-mata lihat kedudukannya. Coba lihat Sa'id bin Al-Musayyab. Dia tinggalkan pinangannya Al-Walid, putra mahkota, yang kalau nanti bapaknya meninggal dia jadi apanya? Jadi khalifahnya. Dia tinggalkan demi pemuda kampung dengan alasan si pemuda kampung ini baik agama dan akhlak. Nah, ada orang bilang, ya, saya tidak mau kalau anak saya tidak dinikahin sama dokter. Saya punya teman dulu, dia bilang, orang tuaku maunya aku itu jadi dokter. Kalau tidak jadi dokter, jadi istri dokter. Saking apa? Tahu apa yang diincar dari situ? Mungkin persiapan masa tua. Mungkin ya. Dia kemudian menoleh kepada orang-orang yang duduk dekat dari kami dan memanggil kami. Setelah mereka menghampirinya dan berada di sisinya, dia memuji dan menyanjung Allah, lalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu dia akadkan aku dengan putrinya dengan mahar 2 dirham yang tadi dipunya. Aku berdiri, ini dinikahkan tanpa hadir putrinya, ya. Kan lepas dari apa namanya? Lepas dari kajian, dia ngomong berduaan, lalu orang-orang yang tertinggal dipanggil kembali, lalu kemudian dinikahkan Abu Wada' dengan putrinya tanpa kehadiran si putri. Aku berdiri, aku tidak tahu apa yang harus aku katakan, saking gemetar dan bahagianya. Ini duda dikasih anaknya gurunya, Masya Allah. Kemudian aku menuju ke rumahku. Ketika itu aku sedang puasa, sampai-sampai aku lupa aku lagi puasa. Aku mulai berkata, celaka kamu Abu Wada'. Apa yang sudah kamu perbuat pada dirimu? Nanti kamu utang sama siapa? Kepada siapa kamu minta harta? Kok berani-beraninya nikahi orang dengan uang cuma 2 dirham, habis lagi uangnya. Kampung baru memang. Aku terus menerus dalam keadaan seperti itu sampai adzan maghrib berkumandang. Lalu aku melaksanakan sholat fardu dan duduk untuk menyantap makanan untuk berbuka yang ketika itu adalah hanya roti dan minyak. Belum selesai aku santap 1-2 suap, aku dengar ada yang mengetuk pintu. Aku tanya, siapa? Dia jawab, Sa'id. Demi Allah, seluruh orang yang namanya Sa'id yang aku kenal terlintas dalam benakku, tapi bukan Sa'id ibn Musayyab. Belum pernah Sa'id ibn Musayyab datang kemari. Kenapa demikian? Karena sejak 40 tahun
Said tidak pernah kelihatan kecuali cuma 2 tempat. Kalau tidak rumah, masjid. Kalau antum mana? Angkringan, kafe, nonton bola, melawai, pantai. 40 tahun Said Ibn Musayyab hanya rumah, masjid. Makanya dia bilang, seluruh Said yang kukenal lewat di kepalaku, tapi bukan Said Ibn Musayyab, karena tidak mungkin. Aku buka pintu dan ternyata Said Ibn Musayyab berdiri di hadapanku. Aku pikir dia akan merubah keputusannya dengan pernikahan dengan putrinya. Maksudnya, maaf ya, tidak jadi. Yang tadi pagi itu main-main aja. Aku pikir akan begitu. Aku bertanya, wahai Abu Muhammad, ya ini Said, mengapa Anda tidak mengutus orang aja? Kenapa Anda datang kemari? Maka Said berkata, justru engkaulah yang lebih berhak untuk aku datangi hari ini. Oh silakan masuk. Oh tidak. Aku hanya datang untuk suatu keperluan. Apa itu? Semoga Allah merahmati Anda. Sesungguhnya putriku kan sudah jadi istrimu dengan syariat Allah sejak siang. Dan aku tahu hari ini kan gak ada orang menemanimu. Pasti kamu kesepian. Kan sudah meninggal istri. Tidak ada seorang yang bersamamu dalam kesepian, sehingga aku tidak suka kalau malam ini kamu tinggal di satu tempat tapi istrimu di tempat yang lain. Maka aku datang antarkan istrimu ini orangnya. Maka Abu Wadah bilang, aduh, Anda datang mengantarkannya kepadaku? Iya, ini anaknya. Saya bilang ini mertua top. Jadilah mertua begini. Kalau sebagian mertua, habis nikah, pokoknya kalian ya 1 tahun tinggal di sini. Tidak boleh ngontrak. Pak, kita mau mandiri. Oh, tidak bisa. Tidak boleh bawa-bawa anak saya. Kalau mau sini, tinggal sini. Ya, ada banyak rumput harus dipotong. Ya. Rupanya cari pembantu, rupanya bukan menantu. Berapa banyak kertas-kertas dulu di sini, di meja ini. Pertanyaan itu, mau keluar dari rumah mertua tapi tidak boleh. Mertua top itu begitu. Kan Anda sudah nikahkan anak Anda, ya kasihlah dia sama suaminya. Kalau suaminya bilang, maaf kami mau keluar, kami mau mandiri. Kalau di rumah sama mertua kami, kalau bertengkar kedengaran, tidak enak sama mertua sudah tua, menambah pikiran. Sebagian mertua tidak mau anaknya dibawa pergi. Kalau gitu tidak usah dikasih kawin. Ya. Karena kalau sudah dikasih menikah, maka itu haknya siapa? Hak suami. Ini baru mertua top, anaknya diantar lagi. Nah, anaknya bawa sudah. Aku memandang dan ternyata putrinya memang sudah berdiri di situ. Said menoleh kepadanya seraya berkata, masuk. Ini suamimu putriku dengan nama Allah dan berkahnya. Ketika si putrinya akan melangkah, tersandung dia sama pakaiannya karena malu sampai hampir jatuh ke tanah. Adapun aku berdiri di hadapannya bingung dan tidak tahu apa yang mau kukatakan. Mau bilang, mari sayang masuk, mau begitu tidak enak. Ada bapaknya, ya kan? Kemudian aku segera menuju nampan yang tadi buat buka puasa, roti dan minyak. Kusingkirkan dari cahaya lentera supaya tidak dilihat sama istriku. Sudah dia masuk, aku naik ke loteng. Lalu ku panggil tetangga-tetanggaku, tapi yang perempuan. Mamanya Ummu Anu. Keluaran semua ibu-ibu itu. Mereka menghampiriku, saya berkata, kenapa kamu Abu Wadah? Maka aku bilang, Said Ibn Musayyab sudah menikahkan aku dengan putrinya hari ini di masjid tadi siang. Sekarang Ibnu Musayyib sudah datang mengantarkan putrinya kepadaku tanpa sepengetahuanku. Coba ibu-ibu kemari ke dalam rumah, hibur dia dan temani istriku karena dia sendirian. Aku mau panggil dulu mamaku karena rumahnya jauh. Kira-kira apa sukunya Abu Wadah ini? Bugis.
Seorang wanita tua, berarti ini mamanya Aco misalnya. Seorang wanita tua di antara mereka berkata, "Aduh, apakah kamu sadar atas apa yang kamu katakan? Apa iya Sa'id bin Musayyab menikahkan kamu dengan putrinya dan mengantarkannya sendiri ke rumahmu? Tidak salah kah?" Padahal dia enggan menikahkan putrinya sama Al-Walid ibnu Abdul Malik. Sama putra mahkota aja tidak dikasihnya menikah, apalagi sama kamu orang kampung. Kata ibu-ibu tua. Maka Abu Wada bilang, "Iya betul. Kau tidak percaya masuk sini. Dia di rumahku. Coba segera temui dan lihatlah. Saya mau ke rumah mama. Mau dijemput mamanya." Maka para tetangga yang ummu-ummu itu, para ummahat, segera masuk ke dalam rumah dan mereka hampir-hampir tidak mempercayaiku. Mereka pun mengucapkan selamat kepadanya dan menemani kesepiannya. Ini baru ummahat-ummahat top. Ya. Kalau jadi ummahat itu begitu. Orang senang, ikut senang. Kalau zaman sekarang mungkin orang senang, dia susah. Ya. Kalau orang susah, dia senang. Tapi insya Allah enggak. Kalau umat-umat sudah ngaji, insya Allah orang senang, dia senang. Orang susah, dia bawa makanan. Semoga umat-umat kita di belakang sana begitu semua. Ya. Tidak begitu lama datang mamaku. Ya. Waktu mamaku lihat istriku, dia menoleh kepadaku. "Haram bagiku melihat wajahmu apabila kamu meninggalkannya bersamaku sehingga aku rias dulu. Lalu aku menyandingkannya kepadamu sebagaimana disandingkannya wanita-wanita mulia." Terserah mama. Ini mama top. Mamanya bilang apa? "Mari kurias dulu biar cantik." Ibuku menemaninya selama 3 hari. Kemudian menyandingkannya denganku. Ternyata dia itu wanita Madinah paling cantik, manusia yang paling hafal terhadap kitabullah, paling banyak meriwayatkan hadis Rasul, dan wanita yang paling paham terhadap hak suami. Kalau ada wanita Balikpapan begini, antum kalah sama saya duluan pasti. Aku tinggal bersamanya beberapa hari. Ayahnya atau salah satu dari keluarganya tidak mengunjungiku. Ya. Ini Masya Allah ya, pengertian. Pengantin baru jangan diganggu. Kemudian aku datangi halaqah syekh, yaitu Said, bapak mertua, ke masjid. Aku ucapkan salam kepadanya. Dia menjawab salamku tapi tidak mengajakku bicara. Ketika orang-orang yang hadir sudah pergi dan tidak tersisa kecuali aku, dia tanya, "Bagaimana keadaan istri mau Wada?" Ku jawab, dia dalam keadaan yang dicintai oleh teman, dibenci oleh musuh. Alhamdulillah. Ketika aku pulang, aku mendapati syekh, yaitu Said, bapak mertua, sudah mengirimkan kepada kami harta yang cukup untuk kami jadikan penolong bagi kehidupan kami. Ini mertua betul-betul top. Sudah dinikahkan, dikasih uang lagi. Ya. Kalau zaman kita sekarang, kamu berani berapa buat anakku? 30 juta? Balikpapan 30 juta? Mana ada begitu katanya. 100, 150, 200. Berani kamu kasih rumah di mana? Tawar-tawarannya begitu. Kalau ini tidak dikasih nikah sama anak kampung, miskin, baru dia yang kasih harta. Mertua top betul. Ada di sini? Maaf. Ada yang bersedia? Punya anak perempuan? Ada di sini asisten saya satu. Putra Abdul Malik berkata, maksudnya habislah ceritanya ya. Ceritanya si orang Madinah tadi kepada 2 anaknya Abdul Malik selesai, maka putra Abdul Malik berkata, aneh orang itu. Seorang penduduk Madinah berkata kepada si putra Abdul Malik itu, apa yang aneh wahai Amir? Sesungguhnya dia adalah orang yang telah menjadikan dunianya sebagai bahtera untuk akhirat dan membeli akhirat yang kekal untuk dirinya dan keluarganya dengan dunia yang fana. Demi Allah, dia bukanlah orang yang enggan untuk menikahkan putrinya dengan putra Abdul Malik. Bukan begitu maksudnya. Dia tidak melihatnya tidak sekufu dengan putrinya, bukan begitu.
tapi dia hanya takut fitnah terjadi atas putrinya. Sungguh beberapa sahabatnya telah bertanya kepadanya, pernah juga ditanya yang sama, kok kamu tolak pinangan Amirul Mukminin untuk menikahkan putrimu dengan orang biasa dari kaum muslimin, yaitu Abu Wada? Maka Sa'id itu pernah menjawab, sesungguhnya putriku ini adalah amanah di pundakku, dan aku berusaha untuk mencari kebaikan urusannya kepada apa yang telah aku perbuat. Bagaimanakah itu? Tanya seorang kepadanya. Maka Sa'id berkata, apa kira-kira yang kalian sangka terhadapnya bila istriku anakku perempuan itu dia pindah ke istana Bani Umayyah, di sana bergelimang dengan baju mewah dan perabotan megah, dikasih pembantu, pengawal, budak berdiri di depannya, sebelah kanan kirinya, kemudian dia dapati dirinya setelah itu menjadi istri khalifah. Kira-kira nanti bagaimana agamanya? Bayangkan itu pola pikirnya orang di zaman dahulu dari kalangan para ulama. Karena anaknya tadi kan anak yang hafal Quran, anak yang baik agamanya. Dia khawatir kalau dinikahkan dengan putra mahkota nanti jadi berubah agamanya karena kemewahan, punya pembantu, pengawal, tinggal suruh. Maka seseorang di penduduk Syam berkata, nampaknya sahabat kalian ini Sa'id adalah manusia langka. Dan penduduk Madinah itu akhirnya mengatakan, demi Allah, engkau tidak salah. Sa'id itu manusia langka. Kau tahu bagaimana dia? Dia itu selalu berpuasa di siang hari, bangun malam hari, haji 40 kali. Masya Allah, haji 40 kali. 40 tahun, lihat ini, 40 tahun dia tidak pernah terlambat dari takbir pertama di Masjid Nabawi. Dan setelah itu tidak pernah diketahui darinya dia melihat tengkuk seseorang dalam sholat selamanya. Kenapa begitu? Karena selalu di shaf pertama. 40 tahun di shaf pertama. Saya pun tidak mungkin begitu. Dia bisa menikah dengan siapa saja yang dia mau dari kalangan wanita Quraisy terhormat kalau dia mau. Tapi yang dia pilih waktu dia menikah dulu adalah putrinya Abu Hurairah. Jadi ini Sa'id ini menantunya Abu Hurairah dari seluruh para wanita. Yang demikian itu karena kedudukan Abu Hurairah di sisi Rasul dan keluasan riwayat terhadap hadis. Karena kita tahu Abu Hurairah itu adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari kalangan laki maupun perempuan. Ada pun yang terbanyak dari perempuan siapa? Siapa yang terbanyak meriwayatkan hadis dari perempuan? Aisyah. Yang demikian itu karena kedudukannya di sisi Rasul dan keluasan riwayatnya terhadap hadis serta keinginannya yang begitu besar dalam mengambil hadis dari Nabi. Dia pernah mempersembahkan dirinya untuk ilmu semenjak kecil. Sa'id ini belajar kepada istri-istri Nabi, mengambil faedah dari mereka, berguru kepada Zaid bin Thabit, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, pernah mendengar dari Uthman, Ali, Suhaib, serta sahabat Nabi yang mulia yang lain. Dia berakhlak dengan akhlak para nabi, berhias dengan kepribadian mereka, dan memiliki kalimat yang selalu dia ulang-ulang hingga tersebar seakan-akan itu moto hidupnya. Apa katanya? Tidaklah hamba-hamba menyucikan jiwa mereka dengan sesuatu yang lebih baik daripada ketaatan kepada Allah. Dan tidaklah seorang hamba menghinakan jiwa mereka dengan sesuatu yang lebih buruk daripada kemaksiatan kepada Allah. Pelajaran bagi kita banyak. Tadi sebagiannya sudah saya sebutkan. Terutama di bagian menikahkan atau menjodohkan putri jamaah, kalau ada, nikahkan dia dengan patokan agama terlebih dahulu, bukan dengan harta. Nanti insya Allah harta itu dari Allah Ta'ala. Dan di bagian akhir tadi ada pelajaran yang juga berharga. Berpuasa sunnah. Paling tidak jangan sampai antum terlewat puasa sunnah tahunan. Yang tidak terlewat, yang tidak akan terjadi lagi kecuali hanya setahun sekali. Antum bayangkan Arafah aja antum tidak mau, gimana antum mau puasa Senin Kamis? Pada Arafah terjadi cuma setahun sekali. Puasa Tasu'a, puasa Asyura, jangan sampai seorang penuntut ilmu melewatkannya karena
Antum bayangkan itu cuma setahun sekali. Bila itu saja lewat, bagaimana mengharapkan puasa mutih, puasa ayyamul bid? Maka minimal yang puasa-puasa yang sangat berharga, apalagi itu pahalanya besar. Begitu juga bangun di malam hari, haji. Ini Said hajinya 40 kali. Antum haji sudah berapa? Yang belum, semoga Allah berikan karunia dan rezekinya. Tapi antum harus serius dari muda. Serius dari muda, jangan pernah berpikir begini. Alah, saya ini apa? Orang tua saya tidak punya apa-apa. Nanti paling bapak meninggal, tidak ada juga warisannya. Paling juga saya tidak pernah bisa haji. Antum tidak tahu kan rezeki Allah datang dari mana? Ya. Saya juga dulu pernah berpikir, alah PNS. Paling juga nanti sudah dekat pensiun baru hajinya. Ternyata belum setahun saya menikah saya sudah haji, dan setahun kemudian istri saya juga haji. Hajinya saya jadi 2 kali jadinya, karena yang kedua adalah menemani istri. Yang kedua gratis. Gratis dari mana? Dari teman. Ada teman bilang, maukah jadi pembimbing gratis? Bisa bawa istri. Jadi saya dan istri di haji yang kedua itu gratisan. Padahal kita pernah berpikir di awal-awal, alah PNS. Paling juga nanti sudah tunggu pensiun baru apa? Baru haji. Tapi Allah datangkan rezekinya. Maka jangan pernah meremehkan, karena Allah itu maha kaya. Nah, tinggal antumnya harus serius juga. Nabung dari sekarang. Apa yang tidak penting kesampingkan. Ingat, kewajiban muslim adalah haji, bukan bikin rumah. Maka nomor rumah itu setelah haji. Jangan ada orang tuh rumah dulu digedein. Ada ikhwan pernah saya tegur setengah marah, karena saya dapati rumahnya 3 tingkat dan belum nabung haji. Saya bilang, antum coba lihat. Saya tanya itu, lantai 3, apa tempat apa itu? Dia bilang, di sana banyak kotoran burung sama cicak. Maka coba itu dulu antum masukkan ke bank, daftarkan haji. Dapat 20 tahun. Mungkin kalau sekarang berarti tinggal 2007, 2020, 13 tahun. Tinggal 7 tahun lagi. Seandainya dulu rumah cukup 1. Lagian rumah yang lantai 1 itu jadi udah luas. Itu saja sudah luas. Biar anaknya berkelahi di dalam pun bisa. Guling-guling bisa. Karena luas. Bukan rumah kecil. Bukan rumah 7x11, 8x16. Bukan. Rumah besar. Dibikin 3 tingkat. Tapi tidak pernah daftar haji. Ya. Setelah saya mari baru dia bilang, oh iya juga ya. Setelah iya juga ya, bikin rumah yang kedua sebelah situ lagi. Orang bilang bisanya tuh. Sudah dikasih tahu, malah diulangnya lagi. Rumah banyak belum haji. Kewajiban Anda muslim itu adalah haji, bukan bikin rumah. Tapi kalau seandainya setelah haji punya rumah, itu bonusnya, alhamdulillah. Saya haji belum punya rumah, tanah belum punya. Saya haji itu tidak punya motor juga, karena motornya sudah dijual. Karena haji yang pertama bayar sendiri, 3.000 real. Waktu itu 2.500 kursnya, 7.500.000 hajinya. Yang setelahnya baru gratis. Atau bisa nabung dengan cara antum. Kita mungkin rezekinya beda-beda, tapi jalannya satu, yaitu jalan pergi haji. Dan itu butuh keseriusan. Dan keseriusan itu adalah dengan nabung dulu untuk haji, rumah setelahnya. Ya. Pelajaran yang lain coba kita lihat tadi. Dia 40 tahun selalu soft pertama. Nah, meskipun itu memang susah, dan saya pun merasa itu susah, tapi memang harusnya bisa. Caranya bagaimana? Kata orang Bugis, wudu memang sudah sebelum azan. Bukan tunggu azan baru bangun tidur. Tunggu aja sebentar lagi. Bangun sudah, tunggu sebentar lagi. Tunggu azan. Setelah azan, tunggu dulu, masih hayya sholat. Belum la ilaha illallah. Tunggu la ilaha illallah baru bangun. Ya. Bagaimana buat soft pertama? Itu pun kalau sempat qobli ya. Wallahu a'lam.
Adakah wadah pelatihan fardu kifayah sesuai sunnah untuk laki maupun perempuan? Antum bisa hubungi Ustaz Rofi'i dan tim Ribat namanya. Antum bisa belajar dari beliau dan timnya. Dan kalau antum mau, antum bisa bikin juga misalnya di ini kan Balikpapan Barat ya. Ikhwan Balikpapan Barat. Tunjuk satu ketua. Bikin pelatihan. Ya, kemudian bikin tim. Setiap ada yang meninggal siapa. Paling misalnya 3 orang. Kalau akhwat siapa. Tapi yang latihan jangan cuma 3 dan 3. Misalnya aja yang latihan misalnya 21 dan 21. Ikhwan 21, ini 21. Jadi nanti timnya 7. Kalau misalnya yang meninggal sehari itu ada 3, maka jangan yang bekerja hanya 1. Tapi antum jangan terpatok pada mengharapkan dengan yang ada. Gampang. Nggak usah kita bikin. Sudah ada kok. Nanti kalau dia meninggal tinggal panggil saja. Nah, kalau orangnya lagi safar bagaimana? Paling bagus misalnya kalau di Balikpapan Barat ada kumpulan ikhwan bikin. Nah, fardu kifayah ikhwan Balikpapan Barat. Nanti tinggal ikut bikin daurah jenazah. Untuk daurah jenazah semua ustadz harusnya bisa. Jadi jangan hanya terpatok ustadz anu aja, ini ustadz ini aja. Fardu kifayah itu pelajaran wajib bagi seorang penuntut ilmu. Dan itu adalah materi wajib bagi seorang ustadz harus bisa. Ya. Kenapa harus bisa? Bagaimana kalau yang meninggal bapak mama kita? Masa kita suruh tetangga? Harus kita bisa. Dan seorang ustadz wajib bisa mengajarkan itu. Jadi kalau antum mengajarkan daurah fardu kifayah, harusnya setiap ustadz bisa. Jangan misalnya gini, mau ngadakan, panggil ustadz fulan. Oh dia enggak bisa, diundur sebulan lagi, diundur lagi. Jangan, dia enggak bisa, yang lain lagi. Apakah 1 jam sebelum adzan subuh masih bisa sholat malam? Bisa. Bahkan 5 menit sebelum adzan subuh antum sempat witir, itu namanya sholat malam. Waktu azan ya? Berapa menit itu? 1 menit. Tadi saya tertarik dengan perkataannya Sa'id Ibn Musayyab. Kalau anakku yang beragama terus dia pindah ke istana, pakai perabot mewah, baju yang bagus, kira-kira nanti dia jadi apa? Kira-kira jadi apa? Kira-kira gimana? Kalau gini dulu, bila seorang perempuan beragama menikah dengan putra presiden, kira-kira jadi apa dia? Jadi apa? Siapa yang tahu dapat kupon diskon 50% Pizza Hut? Kira-kira jadi apa? Jadi istri. Dia jadi istri. Terus kalau jadi istri yang seperti itu kira-kira baik atau tidak buat agamanya? Nanti setelah Isya. Setelah apa? Azan. Kalau wanita beragama menikah dengan laki-laki yang punya harta, maka ada 2 kemungkinan. Kalau si perempuan ini punya kecakapan dalam berbicara, pintar dalam mengarahkan, bisa jadi suaminya ikut dia. Kita juga tidak menafikan bahwa banyak ibadah yang kita butuh akan harta. Makanya Nabi SAW mengatakan la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak apa-apa jadi orang kaya, yang penting bertakwa. Kita mau haji pakai apa? Kalau tidak punya kekayaan atau tidak punya harta, tidak bisa pergi juga.
tidak bisa bayar zakat, tidak bisa bersedekah, tidak bisa bangun masjid kalau tidak punya uang yang cukup. Maka artinya ini mungkin ijtihadnya Sa'id melihat anak perempuannya. Mungkin anak perempuannya sebagai penghafal Quran dengan karakter yang dia pahami, dia meyakini kalau anaknya dinikahkan dengan orang kaya raya, khawatirnya jadi rusak agamanya. Tapi bila seandainya ada akhwat yang dinikahi oleh seorang laki-laki yang kaya, selama dia yakin bahwa dia mampu mengarahkan dan laki-lakinya pun punya komitmen untuk mau berubah dan hijrah, maka pada dasarnya tidak mengapa. Apakah makmum wajib baca Al-Fatihah? Apakah makmum wajib baca Al-Fatihah? Makmum wajib baca Al-Fatihah bila imam membacanya pelan, seperti di rakaat 3 maghrib, 3, 4 isya, begitu juga zuhur dan asar. Adapun manakala suaranya imam terdengar, maka dia cukup mendengarkan dan jangan sibuk membaca sendiri. Ini yang saya lebih pilih pendapat dalam masalah yang ditanyakan. Apabila dikasih uang fee sebagai tanda terima kasih dari customer, apakah hukumnya kalau saya terima? Jawabannya dibagi beberapa keadaan. Kalau antum adalah PNS lalu antum punya customer, maka tidak boleh bagi antum untuk menerima uang pemberian itu, karena ini termasuk harta khianat. Adapun kalau antum swasta, maka dikembalikan kepada si pemilik perusahaan. Bila dia mengizinkan antum atau mengizinkan karyawannya untuk mengambil tip atau fee, maka boleh. Bila dia punya kebijakan tidak boleh mengambil fee dari customer, maka tidak boleh. Apa hubungannya sama izin pemilik perusahaan? Jawabannya, perusahaan itu paling suka kalau punya karyawan yang punya integritas, di mana karyawan itu bekerja melayani setiap orang yang menjadi rekanan dalam pekerjaannya tanpa membeda-bedakan antara yang ngasih tip dengan yang tidak. Dan biasanya perusahaan bonafit seperti itu. Makanya hotel bintang 5 pasti tidak bolehkan bellboy terima tip. Perusahaan seperti Pertamina, Total, kemudian Trakindo dan lain-lain pasti tidak membolehkan seorang karyawannya bagian procurement untuk terima-terima dari vendor, atau bagian pengadaan barang atau lelang tidak mungkin dibolehkan untuk terima sesuatu dari vendor. Gitu. Kenapa? Karena itu menghilangkan integritas. Jika kita mengetahui perusahaan kita menggunakan pawang hujan atau penolak bala untuk mengerjakan proyek, apakah hukum bekerja di tempat tersebut? Jawabannya, hukumnya bila perusahaannya bergerak di bidang yang halal, maka halal. Adapun syirik yang digunakan oleh si pemilik perusahaan, maka dia yang menanggungnya. Terakhir, bagaimana adab bersosial media supaya kita tidak terpancing berdebat dengan orang yang suka menebar syubhat? Paling mudah untuk tidak terpancing dengan berdebat adalah antum nonaktifkan komennya. Di YouTube kah atau di Facebook kah, dihilangkan tempat komennya, maka selesai. Antum cuman posting, orang suka ndak suka, antum posting, nggak ada yang komen. Itu paling mudah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.